Dzakarallahu al-insana Dzakarallahu al-insana awin nasa bin ni'am allati an'amaha Allah. Minan ni'am allati an'amaha Allah fi hadhihi al-ayah awalan aw an-ni'mah al-ula anna Allah ja'ala al-arda firashan lil insani likay ya'isha al-insanu 'alayha. An-ni'mah as-saniyah أن الله جعل الجبال أوتادا للأرض تثبت هذه الأوتاد على الأرض أو تدك هذه الأوتاد في الأرض فلا تهتز الأرض ولا تضطرب الأرض ثم يستطيع الإنسان أن يعيش عليها. النعمة الثانية أن الله خلق كل إنسان أو خلق الناس أصنافا ذكورا وإناثا. النعمة الرابعة أن الله جعل نوم كل إنسان راحة وقاطئا لأعمالهم. أن الله جعل نوم كل إنسان راحة وقاطعا لأعمالهم. ثم النعمة الخامسة أن الله جعل الليل لباسا. أن الله جعل الليل ساترا لكل إنسان يعني كاللباس حتى يستطيع الإنسان أن ينام في وقت الليل. فهمتنا هنا؟ أن الله جعل كل إنسان جعل الناس الليل ساترا لكل إنسان. أن الله جعل الليل ساترا يعني لكل إنسان يعني كاللباس حتى يستطيع الإنسان أن ينام في وقت الليل. ثم بعد ذلك النعمة السادسة أن الله جعل النهار لكل إنسان أن الله جعل النهار لكل إنسان لكي يطلب الإنسان معيشة لحياته. إذن أن الله جعل النهار لكل إنسان لكي يطلب الإنسان معيشة في حياته لحياته. أن الله جعل النهار لكي يطلب الإنسان معيشة أو لكي يطلب الإنسان رزقا وعملا لحياته. ثم بعد ذلك النعمة السابعة وبنينا فوقكم سبعا سدادا. أن الله بنى فوق كل إنسان سبعا معنى 7 سماوات وهذه هي 7 سماوات يعني شديدة وهذه هي 7 سماوات شديدة قوية وعظيمة. ثم بعد ذلك النعمة الثامنة أن الله جعل كل إنسان سراجا أو شمسا منيرة ساطعة وبعد ذلك النعمة التاسعة انظري وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزل الله لكل إنسان ماء ثجاجا ماء شديدا. وهذا الماء الشديد من المعصرات من السحب التي اقترب بعضها مع بعض وقت نزول المطر. فهمتنا؟ إذن أنزل الله
likulli insanin ma'an syadidan wa hadzal ma' asyadid minal mu'syirat minas suhub ya allati iqtaraba ba'duha ma'a ba'd waqta nuzulil matar. Limada anzalallahu likulli insanin ma'an syadidan minal mu'syirat aw minas suhub allati iqtaraba ba'duha ma'a ba'd waqta nuzulil matar ya linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, linukhrija bihadzal ma' asyadid, bihi maknaha bima'in thajjajin. Linukhrija bihadzal ma' asyadid awalan yakni hububan. Saniyan zuru'an, nabat maknaha zuru'. Salisan wa jannatin alfafa. Jannat maknaha basatin ya. Basatin basatin kasifatin bil asjar. Nah, atau makna basatin kasifatin bil ya kasifatin bil asjar. Wa jannatin alfafa. Alfafa maknaha multafun ya, yang multafun itu yang diliputi, ba'duha ba'dul jannat bi ba'din likasratiha, karena banyaknya banyaknya pohon-pohon di dalamnya. Kalau semtena jadi limada anzalallahu likulli insanin ma'an syadidan minal mu'asyirat aw minas suhub allati iqtaraba ba'duha ma'a ba'd waqta nuzulil matar linukhrija bihadzal ma' asyadid awalan khububan saniyan zuru'an salisan basatin yakni multafun aw kathifatun bil asjar. Tayyib. Wa kullu hadhihi ni'am ya wa kullu hadhihi ni'mah aw wa kullu hadhihi ni'am allati an'amaha Allah ya wa kullu hadhihi ni'am allati an'amaha Allah likulli insanin yakni tubayyin qudratallahi ta'ala ala i'adatil khalqi. Ini menjelaskan tentang kemampuan Allah untuk apa? Mengembalikan kembali makhluknya. Jadi awalnya bumi ini tidak ada apa-apanya, tapi kemudian Allah menciptakan bumi. Tapi kemudian Allah setelah menciptakan bumi menciptakan gunung, ya. Kemudian setelah itu Allah menciptakan, tadi dikatakan menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Kemudian Allah juga menciptakan, nah, semua ini ya, wa kullu hadhihi ni'am allati an'amaha Allah likulli insanin itubayyin qudratallahi ala i'adatil khalqi. Ya. Termasuk Allah ini menciptakan ya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, kemudian kebun yang penuh dengan sayuran, penuh dengan bunga, penuh dengan ya tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Ini merupakan jadi dari tidak ada menjadi ada. Ya. Tubayyin qudratallah ala i'adatil khalqi, menjelaskan tentang kemampuan Allah untuk mengembalikan makhluknya. I'adatil khalqi. Allah bisa menghidupkan dan mematikan ya. Bisa menghidupkan ya sesuatu yang telah mati. Bumi aslinya tidak ada apa-apanya kemudian dihidupkan oleh Allah ya. Diciptakanlah gunung, diciptakanlah manusia, diciptakanlah ya. Kemudian tidur, diciptakanlah malam, siang, kemudian diciptakan langit, kemudian diciptakan matahari, bulan, dan yang lainnya. Dan kemudian Allah juga menurunkan air dari langit supaya tumbuh-tumbuhan keluar, biji-bijian ada, kebun ya, itu tumbuh dengan pesatnya. Khalas, summa ba'da dzalika inna yaumal fasli kana miqata. Summa qarrarallahu ba'da dzalika an yaumil qiyamah inna yaumal fasli kana miqata. Summa qarrarallahu yaumal qiyamah inna yaumal fasli. Yaumal fasli al-maqsud huna yakni yaumal qiyamah. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal qiyamah. Limada yaumal qiyamah? Limada yaumul qiyamah yusamma bi yaumil fasli?
inna yaumal fasli. Limada yani yaumal fasli al-maqsud huna yaumul qiyamah. Limada yaumul qiyamah yusamma bi yaumil fasli? Li'anna Allah fi dzalikal waqt aw fi yaumil qiyamah yafsil. Ya. Yafsilu wa yahkumu fihi bainan nas. Ya, yafsil itu kan memisahkan. Yafsilu wa yahkumu fihi bainan nas as-salih wat talih. As-salih bainas salih ya wat talih. Jadi pada saat hari kiamat itu manusia kan dipisah ya. Kemudian dimintai pertanggungjawaban di antara manusia itu. Yafsilu wa yahkumu fihi bainan nas as-salih wa talih. Mana manusia yang bagus dan mana manusia yang buruk. Ya. Karena kan pada saat itu manusia ini ya yafsilu wa yahkumu terpisah ya. Karena pada hari tersebut manusia itu kan terpisah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Karena pada saat itu ya manusia itu kan terpisah dari semuanya. Dan kenapa ya? Dan mereka memikirkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Limada yaumul qiyamah yusamma bi yaumil fasli li'anna Allah yafsil wa yahkumu fihi bainan nas fi dzalikal waqti. Baik, inna yaumal fasli kana miqata. Yani inna yaumal qiyamah hunaka waqtun muhaddadun muayyanun. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal qiyamah ya indahu waqtun muhaddad. Indahu waqtun muayyan. Hari kiamat itu ada waktunya, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun Allah memberikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yani fi dzalikal waqt yunfakhu fis suri lil qiyami minal kubur, ya. Fi dzalikal waqt au fi yaumil qiyamah yunfakhu fis sur. Yunfakhu fis sur maknaha fil buq, trompet ya. Ditiupkannya trompet. Ya, ditiupkannya trompet pada hari tersebut ya. Yunfakhu fis suri fi dzalikal waqt ya. Yunfakhu fis suri fi ya, yaumal qiyamah ya. Yunfakhu fis suri fi yaumil qiyamah lil qiyam minal kubur. Ya. Ini tiupan sangkakala yang pertama ya. Yani fi dzalikal waqt ya inna yaumal qiyamah lahu waqtun muhaddadun wa waqtun muayyan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa min alamati yaumil qiyamah yakni yunfakhu fis suri ditiupkannya trompetnya. Sur muradifu al-buq yunfakhu fil buqi lil qiyami minal kubur. Yunfakhu fil buqil awal atau fis suril awal ya lil qiyami minal kubur. Summa fatatuna afwaja summa fatahduruna jama'atin minan nasi lil hisab. Alhamdulillah. Wa min alamati yaumil qiyamah yakni yunfakhu fis suri yunfakhu fil buqi ya lil qiyami minal kuburi fatahduruna jama'atin minan nasi lil hisab. Wa futihatis sama wa min alamati ya wa min alamati yaumil qiyamah aidan wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa futihat as-sama' wanshaqqatis sama ya kemudian langit itu terbelah wanshaqqatis sama hatta kanat as-sama'u dzata abwabin ya dzata abwabin katsiratin wa futihatis sama maknaha inshaqqat as-sama hatta kanat
as-sama'u ya hatta kanat as-sama'u dzata abwabin katsiratin wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wa min alamatis sa'ah as-salisah huna mada wa suyyiratil jibal. Wa suyyiratil jibal itu maknanya bukan diperjalankan gunungnya, bukan. Wa suyyiratil jibal itu maksudnya adalah wa uzilat al-jibalu min amakiniha. Gunung-gunung itu digeser atau dihilangkan dari posisinya. Wa uzilat ya al-jibalu min amakiniha. Wa suyyirat al-jibalu min amakiniha maknaha ya wa suyyiratil jibal maknaha wa uzilat al-jibalu min amakiniha. Hatta asbahat al-jibal itu kasarab. Ya, sampai gunung itu terlihat seperti fata morgana. As-sarab itu fata morgana. Fakanat ya hatta asbahat al-jibalu kasarabi. Ya. As-sarab maknaha ma yadunnuhu al-insanu ma'an wa laysa bima'in. Ya. Jadi kalau gunung itu dihilangkan dari posisinya, dari tempatnya, berarti kan sudah hancur. Maka kalau sudah hancur berarti terlihat rata. Nah, hatta asbahat hatta asbahat al-jibalu kasarab. Itu seperti fata morgana, ya. Jadi manusia itu melihat di hadapannya ada air karena bumi ini terlihat datar dan tidak ada, ya, terlihat datarnya. Jadi enggak semuanya kan sudah hancur. Jadi terlihat datar. Jadi yadunnu al-insanu ma'an fihi walakin laysa fil ma'. Seakan-akan kalau datar ya, kalau kita berjalan, ya, lihat depan itu kan seakan-akan ada air tapi tidak ada airnya. Itu namanya fata morgana. Ma yadunnu al-insanu ma'an wa laysa bima'in. Syukran ala ihtimamikunna ya. Summa al-an nahnu sanadrus min ahkamit tajwid ya. Ahkamit tajwid. Awalan ta'rifut tajwid. At-tajwid huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqihi minas sifah allati sayati tafsiluha. Tayyib. Ta'rif at-tajwid yakni ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i ya ma'a i'ta'ihi haqqahu minas sifat. Ma'a i'ta'i hadzal harf ya haqqahu minas sifat. Fahimtunna? Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari tempat keluarnya, ma'a i'ta'ihi ya, dengan memberikan kepada huruf tersebut haknya ya, yaitu dengan memberikan haknya ya, dengan memberikan huruf tersebut haknya berupa sifat-sifat. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya disertai dengan apa? Disertai dengan apa? Memberikan kepada huruf tersebut sifat-sifat hurufnya. Jadi mengeluarkan huruf dari makhrajnya disertai dengan sifat-sifatnya. Itu namanya belajar tajwid. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya disertai dengan memberikan sifat-sifat ya, disertai dengan memberikan huruf-huruf tersebut sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, maudu'uhu ya. Maudu'uhu. Maudu'ut tajwid adalah al-kalimatu wal ayatul qur'aniyah ya. Jadi maudu'nya tajwid itu apa? Al-kalimat wal ayat al-qur'aniyah. Nah, wa huwa tariqun amaliyun li saunil lisan anil khata' fi nutqil Qur'an. Jadi tema pembahasan tajwid itu seputar kata dan ayat-ayat Al-Qur'an. Yaitu apa? Tariqun amaliyun, yaitu cara mempraktekkan ya, menjaga lisan. Tariqun amaliyun, cara mempraktekkan ya, tariqun amaliyun, cara yang praktis ya, untuk menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'an ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yaqra'al qur'ana kama unzila. Innallaha yuhibbu an yaqra'a
Innallaha yuhibbu an yuqra'a. Ya, innallaha yuhibbu an yuqra'a al-Qur'anu kama unzila. Sesungguhnya Allah itu menyukai ya an yuqra'a al-Qur'an. Quran itu dibaca sebagaimana ketika diturunkannya. Ya. Maka tema pembahasan tajwid itu adalah topik pembahasan tajwid itu tentang kalimat dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Atau maksudnya adalah apa? Cara praktis ya menjaga lisan ini dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Cara praktis untuk menjaga lisan dari salah ketika atau dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Sekarang hukumnya. Hukmu tajwid yaitu al-ilmu bihi fardu kifayah. Wal al-ilmu bit tajwid itu fardu kifayah. Walakin al-amal bit tajwid ya fardu ain. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau mempraktekkan ilmu yang ada dalam tajwid itu fardu ain. Paham? Jadi biasanya anak kecil yang belajar ya qiraati, maka diajarkan dengan cara membaca Al-Qur'an dengan cara yang tepat meskipun dia belum mengetahui ilmu tentang tajwid, tapi dia sudah membaca ya membaca huruf kalimat-kalimat atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu dengan menggunakan tajwid. Kenapa? Karena mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi mempraktekkan ya al-amal bihi maksudnya mempraktekkan ya bi'ilmi tajwid itu fardu ain. Al-ilmu bit tajwid fardu kifayah, al-amal bit tajwid ya mempraktekkan tajwid ketika membaca Al-Qur'an itu fardu ain. Ya, fal qari'u alladhi yaqra'ul Qur'ana bila mura'atin fal qari'u alladhi yaqra'ul Qur'ana bila mura'atin li ahkamihi asim. Orang yang membaca Al-Qur'an tanpa menjaga bila mura'atin. Al-qari alladhi yaqra'u al-Qur'an bila mura'atin li ahkamil Qur'an asimun. Orang yang membaca Al-Qur'an tanpa menjaga hukum-hukum Al-Qur'an itu berdosa. Wa ilmu tajwid min asyrafil ulum asy-syar'iyyah. Unduri ilmu tajwid min asyrafil ulum asy-syar'iyyah. Limada? Li ta'alluqi ilmu tajwid bi kalami rabbil alamin. Li ta'alluq li rabitatil ya, li ta'alluqi li rabitati ilmi tajwid bi kalami rabbil alamin. Baik, fahimtuna? Al-an al-isti'adah wal basmalah. Al-isti'adah. Al-isti'adah yakni kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat ta'awud itu namanya al-isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal qari an yaqra'aha inda ibtida'i qira'atil Qur'anil Karim. Hendaknya bagi orang yang membaca wa 'alal qari hendaknya bagi orang yang membaca Al-Qur'an membaca isti'adah terlebih dahulu ketika memulai membaca Al-Qur'an. Ya, qala Allah Ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa yajharu al-qari'u bil isti'adah. Wa yajhar, dan hendaknya orang yang membaca ta'awud itu mengeraskan bacaan ta'awudnya. Wa yajhar, mengeraskan. Orang yang membaca ta'awud itu mengeraskan bacaan ta'awudnya. Al-an al-basmalah. Al-basmalah yakni kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yaftahu biha al-qari'u awwala kulli suratin illa surah at-taubah. Ya. Orang yang membaca Al-Qur'an memulai bacaannya. Orang yang membaca Al-Qur'an memulai dengan basmalah ya pada setiap permulaan surat kecuali awal surah At-Taubah. Al-Qari, orang yang membaca Al-Qur'an itu memulai bacaannya dengan menggunakan basmalah ya, setiap mengawali bacaan surat kecuali surah At-Taubah. Wa idza arada al-qari an yabda'a min wasati ayyi suratin. Dan jika orang yang membaca itu ingin memulai ya
Wa idza arada al-qari'u an yabda'a min wasati ayyi suratin fa innahu yajuz lahu an yaqra' al-basmalah. Dan jika orang yang baca itu ingin memulai ya dan jika orang yang membaca Al-Qur'an itu ingin memulai bacaannya ketika berada di tengah surat ya, dan ketika orang yang baca Al-Qur'an itu ingin memulai membaca basmalah ketika dia berada di tengah-tengah surah, fa innahu yajuz, itu boleh. Fa innahu yajuz lahu an yaqra'al basmalah wa yajuz lahu tarkuha, dan boleh meninggalkannya. Jadi kalau posisinya berada di awal surah ya, kan ini tadi yaftah biha al-qari'u awwala kulli suratin illa surah at-taubah. Jadi setiap awal surah setiap orang yang membaca biasanya mengawali bacaannya, membuka bacaannya. Setiap orang yang membaca Al-Qur'an ya, setiap orang yang membaca Al-Qur'an biasanya mengawali bacaannya dengan bacaan basmalah, terutama pada setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Dan jika orang yang membaca Al-Qur'an itu ya memulai bacaannya dari tengah surat, maka boleh baginya itu membaca basmalah atau boleh baginya meninggalkannya.